Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, hari Kamis, renungan harian tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah hidup dengan antisipasi. Mengantisipasi hidup ke depan. Karena siapapun kita, tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita hanya sebatas menjalani. Tentu menjalani harus punya kekuatan. Itulah antisipasi. Seperti peribahasa Indonesia, sediakan payung sebelum hujan. Jangan turun dulu hujan, baru kerepotan cari payung. Itu namanya bukan antisipasi lagi. Maka agar hidup ini berjalan, eksis, berjalan dengan baik, dan kita menjalani hidup tidak merasa terkejut lagi kalau kita sudah punya antisipasi. Kita tidak terkejut lagi oleh sesuatu kejadian yang terjadi atau peristiwa bahkan yang mengganggu pikiran, mengganggu hati kita dan mengganggu hidup kita masing-masing. Ketika hidup terganggu, kalau tidak ada antisipasi, berarti gangguan itu bisa menjadi penyakit. Gangguan itu sangat berbahaya. Itu sebabnya dikatakan di sini, kita akan jatuh dalam pencobaan. Kalau kita hidup dengan antisipatif, saya rasa tidak mungkin lagi kita jatuh ke dalam pencobaan. Karena dikatakan di sini, sifat daging itu adalah lemah. Maka kalau hidup ini tidak antisipatif, maka daging itu akan bekerja, berpengaruh, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Dan daging itu cenderung mengarahkan kita kepada yang jahat atau kepada yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau hidup tidak antisipatif, maka kita akan jatuh dalam pencobaan. Kalau hidup antisipatif, maka daging itu tidak akan berpengaruh lagi. Karena kita sudah punya kekuatan. Sifat daging yang lemah, justru di situ sebenarnya kekuatannya. Sifat daging itu yang lemah. Semua kita mengaku daging itu sangat kuat mempengaruhi. Sangat besar pengaruhnya. Istilah kedagingan, istilah yang tidak langka lagi, yang bahkan 80% mempengaruhi perjalanan hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, kalau memang cenderung jatuh ke dalam yang tidak dikehendaki Tuhan, maka itulah pekerjaan daging. Itulah pengaruh kedagingan. Jadi naluri kedagingan itu harus dikalahkan. Agar apa? Dikatakan di sini, agar roh itu tetap bekerja, agar roh itu tetap jadi penurut, menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita semua. Maka dikatakan di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hanya dua kekuatan kita menjalani hidup ini, apalagi di era yang maju ini, kecenderungan zaman yang sangat revolusioner mempengaruhi kita. Hanya dua aspek, yaitu berdoa
dan berjaga-jaga. Ada yang berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Jadi ini dipaketkan dua-duanya, berjaga-jaga dan harus berdoa. Karena doa itulah kekuatan kita untuk menjaga hidup. Tentu harus hidup di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa kami. Begitu besar kasih-Mu menyertai kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami dengar firman Tuhan, renungan harian ini sebagai petunjuk untuk menjalani pekerjaan, menjalani kehidupan di tengah keluarga, di tempat pekerjaan dan dimanapun. Selalu kami berjaga-jaga dan berdoa, hidup yang antisipatif, sehingga walaupun sifat daging itu lemah, tetapi justru di situ kekuatan daging mempengaruhi kami. Kalau kelengkapan rohani kami sangat miskin. Terpuji namamu, berkati kami melalui renungan ini, agar kami dikuatkan. Kami tidak merasa terkejut lagi oleh kejadian atau peristiwa yang mengganggu hidup kami, karena kekuatan kami adalah tetap hidup di dalam doa. Maka hidup ini antisipatif, karena kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Terpuji namamu, berkati kami semua, ampuni dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.